4 dekade yang lalu dimulailah kehidupan salah satu drummer paling terkenal dan tragis sepanjang masa. Pokok dari setiap penggemar metal tahun 2000-an, hingga ombak yang diciptakan oleh The Rev meskipun singkat, akan tetapi bergema dengan jutaan orang di seluruh dunia. Sekarang pada hari ulang tahunnya yang ke-40, mari kita lihat kembali kisah di balik musisi dan pengaruhnya terhadap industri musik. Dari avant-garde hingga peran vitalnya di Avenged Sevenfold, temukan apa yang memungkinkan The Rev meninggalkan jejak abadinya di dunia rock dan metal. Terlahir sebagai James Owen Sullivan, hanya beberapa tahun dalam hidupnya menjadi jelas bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Mapan sebagai drummer metal, tumbuh dewasa Sullivan adalah seorang anak yang dibesarkan di beberapa musik yang paling eksperimental dan virtuosik teknis tahun 1970-an dan 1980-an. Dipengaruhi oleh lebih banyak seniman niche dan avant-garde pada saat itu, Sullivan diajari pada usia muda untuk menghargai semua genre, lalu Frank Zappa dan King Crimson dengan cepat menjadi inspirasi terbesarnya. Dikhususkan untuk rock dan jazz, gaya inilah yang pertama kali mengilhami The Rev. Dia mulai belajar bermain drum pada usia 10 tahun, ia menemukan dirinya dengan cepat maju menjadi salah satu pemain top di kelasnya hanya dalam waktu 1 tahun. Seperti kebanyakan pecinta musik, masa remaja The Rev terbukti menjadi titik balik yang nyata baginya. Ia menemukan skene metal yang berkembang pesat saat ia mencapai masa remajanya. Tindakan metal seperti Slayer, Pantera dan Metallica yang mulai beresonansi dengan drummer dan membukanya ke dunia baru, dengan teknis dan kecemasan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Dengan tegas menempatkan pengaruh awalnya ke satu sisi, sang drummer menukar gayanya yang lembut dengan bakat showboating dan karisma seperti Motley Crue dan Guns N' Roses. Ia mengembangkan gaya dan ketepatan unik yang pada akhirnya akan melambungkannya ke ketenaran. The Rev awalnya bermain untuk band Suburban Legends, sebuah band kecil dari genre third wave ska. Sullivan yang baru berusia 20 tahun memutuskan untuk mengasah hasratnya terhadap metal, dan membentuk Avenged Sevenfold dengan anggota pendiri lainnya yaitu Matt Sander dan Matt Wen. Mengambil nama dari kisah Alkitab tentang Kain dan Habel, nama The Rev akhirnya muncul, dan membantu meluncurkan band menjadi bintang dengan permainan drumnya, kemampuan menulis lagu dan juga vokal latarnya. Sangat dipengaruhi oleh beberapa nama besar dan paling mengesankan dalam metal, The Rev menggabungkan gaya permainan Mike Portnoy dari Dream Theater, Dave Lombardo dari Slayer, Lars Ulrich dari Metallica dan Vinnie Paul dari Pantera ke dalam proyeknya sendiri. Dari inspirasi inilah ia membentuk apa yang ia ciptakan sebagai teknik The Double Octopus. Disinilah sang drummer membedakan Avenged Sevenfold dari yang lain dengan kemampuan teknisnya yang berlebihan, yang mampu menggandakan tempo cepat antara double bass dan ride cymbal. Sementara tenggelam dalam proyek utamanya yaitu Avenged Sevenfold, ia mengambil alih kekuasaan dengan menulis, dan ia menulis lagu termasuk Afterlife, Almost Easy, Buried Alive dan A Little Piece of Heaven. The Rev juga mengambil keputusan sendiri untuk kembali ke asal-usul avant-garde-nya. Mengawali kembali ke titik awal yang tidak jelas dan sangat cabul, drummer memulai proyek sampingannya dengan Sinister Gates, Buck Silverspur, Derek Eglit dan mantan basis Avenged bernama Justin Meacham. Meskipun hanya merilis satu album dengan band, Unfortunate Snort adalah perpaduan unik dari American heavy metal bersama suara yang tidak ortodoks dan eksperimental dari Mr. Bungle, yang memungkinkan The Rev untuk mempersempit keunggulannya yang tepat dan khas dalam hal bermain drum. Tetapi faktanya keunggulan khas inilah yang menetapkan The Rev sebagai salah satu nama terbesar di panggung, dan membuatnya mendapatkan penghargaan drummer terbaik di Revolver Golden God Award tahunan kedua dan menandainya sebagai favorit penggemar dalam polling Ultimate Guitar untuk 10 drummer terhebat sepanjang masa, hingga melampaui Bill Watt dari Black Sabbath dengan posisinya di nomor. Terlepas dari pujian kritis yang meluas dan sambutan hangat di antara komunitas metal, kondisi kesehatan yang mendasarinya menjadi lebih menonjol, dengan kondisi jantungnya yang membesar dan pertempurannya dengan obat resep mulai memakan korban. Meskipun diperingatkan oleh anggota Sevenfold lainnya, ketergantungan The Rev secara bertahap meningkat pada obat resep dan alkohol mulai mengubahnya, dengan dia menjadi lebih jauh dan perlu masuk rehabilitasi beberapa kali. Saat hari Natal mulai mendekat pada tahun 2009, sang drummer menyampaikan apa yang akan menjadi hadiah perpisahan untuk masing-masing anggota band, yaitu sebuah rekaman kasar dari sebuah lagu baru untuk album mereka yang akan datang berjudul Fiction yang awalnya berjudul Dead.
Pada pagi hari tanggal 28 Desember The Rev ditemukan tidak responsif oleh pacarnya yang bernama Leana. Setelah itu The Rev dinyatakan meninggal karena overdosis obat resep dan alkohol yang tidak disengaja pada usia 28 tahun. Lebih dari seminggu kemudian The Rev itu dimakamkan di sebuah kebaktian pribadi, dengan Sinister Guides memberikan pidato kepada keluarga dan teman-temannya. Meskipun mereka awalnya mempertimbangkan untuk bubar setelah kematiannya, band ini memutuskan untuk bertahan dan merekonstruksi album mendatang mereka dari sebuah konsep menjadi penghormatan kepada The Rev. Musim panas berikutnya album Nightmare dirilis, menampilkan lagu Fiction dan menampilkan inspirasi The Rev yaitu Mike Portnoy pada drum. Mencapai posisi nomor 1 di US Billboard Charts, Nightmare memperkuat warisan The Rev dalam rilisan band yang paling sukses hingga saat ini. Meskipun mengalami nasib yang tragis, The Rev terus menginspirasi generasi musisi masa depan dengan ketepatan teknis dan campuran genre yang unik yang terus memancing kekaguman para drummer di seluruh dunia.